informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Dan kita masih membahas tadi tentang bola voli, salah satu olahraga yang mungkin ini kalian udah kangen banget dilakuin karena harus ditahan-tahan dulu karena kan agak berkerumun ya, karena bertim. Iya, rame kan. Betul banget. Dan kalau misalkan kalian pengen mencoba bola voli nih ya, dan belum pernah sebelumnya, mungkin salah satu informasi yang harus kalian tahu adalah apa aja sih sebenarnya tugas-tugas atau pembagiannya nih, pembagian tugas-tugas di bola voli itu sendiri. Apa sih nama si ini yang tukang mukul bola tadi atau apa? Nah, kita bakal bahas di sini ya. Betul Pertama banget. nih, Nuka bakal bahas tentang server. Nah, di sini biasanya seorang server ini bertugas untuk melakukan servis atau pukulan yang menandakan dimulainya pertandingan. Biasanya kalau di awal-awal gitu kan, itu sebenarnya susah loh itu. Iya. Dan bolanya berat lagi. Benar. Kirain mah gampang itu tangan merah aja ya. Iya, tiba-tiba memar. Iya, nah ini biasanya dilakukan sama seorang server ini. Nah, kayak gitu. Nah, tugas untuk mengambil servis biasanya diambil secara bergantian. Setelah itu pemain bisa mengemban peran lainnya, baik secara setter atau pemain bertahan atau defender. Wah, ini kalau misalkan menurut aku sih agak susah ya, karena dia juga harus ngarahin bolanya kan ke musuhnya, kira-kira mau naruh kemana nih, dan ini kayak perhitungannya kayak juga penentuan ya sih di awal, ya kan? Nah, next nih ini juga ada setter atau set upper yang bertugas sebagai pengumpan kepada smasher dan adalah ini setter ini tadi dia ini setter ini populer juga disebut sebagai set upper atau tosser di Indonesia. Jadi seorang setter juga wajib menguasai teknik memberi umpan sekaligus menentukan strategi serangan yang akan dijalankan oleh timnya. Wah, ini agak-agak kayak kapten gitu kali ya, soalnya dia menentukan strategi dari permainan tersebut gitu. Nggak hanya sembarangan ngelempar bola gitu ya kan, tapi harus bikin ini gimana nih nanti kalau bola ini jatuhnya ke lawan seperti apa. Iya, ini agak susah berarti kalau misalnya untuk yang beginner kali ya. Iya, karena kita belum pernah main. Bener. Nanti ya guys, mungkin kita akan main-main bersama tim. Terus yang selanjutnya ada speaker atau smasher. Nah, peran utama sebagai eksekutor serangan dengan melakukan smash atau spike ke arah wilayah lawan. Biasanya pemain ini berdiri dekat dengan net di bagian depan wilayah permainan untuk menerima bola. Gitu yuk. Wah, kalau misalkan smasher ini berarti kalau misalkan dari tadi penjelasannya Nuko, aku sih mikirnya kayak stamina emang harus bagus banget ya, karena dia yang ngatur serangan-serangan terus ya, smash terus kan. Iya, harus bener-bener jaga. Iya kan, ada di titik jangan sampai kecolongan sama lawan nih. Bener. Gitu. Nah, yang keempat ini ada libero, di mana posisi pemain ini bertugas untuk menahan dan mengembalikan berbagai serangan dari lawan dalam sebuah rally dan berada di garis belakang pemain. Ini yang paling eye catch tadi ya, soalnya warnanya beda sendiri ya. Karena tadi kita udah bahas yang pertama, libero ini kalau di sepak bola mungkin kayak kipernya ya. Betul. Dan dia biasanya tingginya tuh lebih pendek gitu guys daripada pemain-pemain yang lain. Nah, baru tahu kan sama. Baru tahu. Ternyata punya kiper juga ya bola voli. Terus apalagi nih? Tapi ya nih Nuka, ternyata tuh nggak sampai di situ aja. Ini juga harus ada beberapa istilah umum ya di permainan bola voli yang teman milenial nih harus tahu kalau misalkan kalian mau pertama kali nyoba. Jadi kalau misalkan ada yang lebih jago gitu ya, kalian kelihatannya kayak oh ngerti ini orang nih, nggak cuma asal main doang. Iya, ini ada istilah-istilahnya lah pokoknya kan. Betul banget nih. Yang pertama istilah yang awam nih ya adalah pass. Jadi ini kalau misalkan suatu permainan bola voli ini diawali, ini kan biasanya diawali dengan service dan juga passing. Jadi pass ini menandakan jika serve berhasil dan para pemain bisa melakukan passing bolanya. Nah, kemudian yang kedua adalah serve atau service. Jadi serve ini dilakukan saat memulai pertandingan yang bertujuan untuk mencapai area pertahanan yang milik lawan. Tapi biasanya kalau misalkan orang melakukan serve ini, bolanya itu ditujukan ke daerah-daerah yang kosong. Betul. Nah, kemudian yang ketiga adalah set. Jadi set ini dilakukan ketika ini seseorang memegang bola dengan kedua tangannya di atas kepala. Betul banget. Dan orang yang melakukan set tersebut disebut dengan setter.
Selanjutnya ada yang namanya block. Ini adalah gerakan yang dilakukan untuk menghalau serangan dari lawan atau mencegah bola masuk atau melempar bola ke arah lawan. area lawan. Betul. Selanjutnya ini kalau tadi ada block, sekarang ada yang namanya staff block. Jadi staff block ini dilakukan ketika salah satu tim berusaha untuk melakukan blocking, tapi bola tersebut jatuh di area pemain yang tersebutnya itu. Dan kondisi ini disebut dengan staff block. Staff block. Betul banget. Dan yang ketujuh ada yang namanya tool. Jadi tool ini adalah kondisi di mana bola akan dilempar oleh blocker. Namun ketika jatuh ke lantai atau ke sisi lapangan lain, maka poin tersebut akan menjadi milik dari tim lawan. Oh banyak ya. Iya, ada banyak banget ternyata nih. Terus yang ke-8 ini lucu banget, namanya adalah pancake, tapi bukan makanan. Iya, aku baru mau bilang. Bener. Manis gak rasanya? Aduh, yang ini kayaknya bukan manis tapi capek kali ya. Oke. Nah, ini merupakan kondisi saat pemain itu jatuh ke lantai karena berupaya menyerang balik atau menangkap bola dengan menggunakan satu tangan untuk membiarkan bola tersebut memantul. Jadi mungkin kayak gitu. Iya, benar. Nah, yang ke-9 adalah free ball, di mana kondisi ini adalah saat tim melempar bola melewati net menggunakan lengan bagian bawahnya. Gini gitu kali ya. Ya seperti itu. Nanti akan ada ini Ada gambarnya. Bener banget. Ada grafisnya lah, kita juga nanti baru mau coba main soalnya abis ini Iya. Kalau kita contohin takutnya malah salah ya kan. Iya, makanya. Nah selanjutnya juga nih ada banyak. juga yang namanya rally ketika pertandingan ini sedang berlangsung secara terus-menerus. Selanjutnya ada juga yang namanya side out ketika tim yang melakukan serve ini berhasil memenangkan rally. Dan yang terakhir adalah hitting error, di mana pemain itu ketika memukul bola, ternyata bolanya itu jatuh di luar lapangan. Jadi hittingnya atau pukulannya salah, tidak berhasil. Nah, itu tadi beberapa istilah dalam permainan bola voli. Banyak banget ya. Itu mesti dihafal deh kayaknya. Catet tuh nanti tuh. Harus dicatat. Satu-satu ya kan? Benar. Biar kalian nanti pas main udah jago. Nah, dari tadi kan Ayu udah ngomongin soal istilah-istilah Ayu. Kita beralih lagi nih. Ini ternyata ada perbedaan. Dari tadi kan kita ngomong main voli pinggir pantai enak kali ya. Ternyata ada perbedaan voli lapangan dengan voli pantai. Oh gitu, Kita bukan pikir tempatnya. sama. Iya. Ternyata ada bedanya. Aku pikir cuma tempatnya aja yang beda, tapi ada beda spesifiknya. Iya, ada spesifiknya bedanya. Nah, ini kita bahas dulu satu persatu. Yes. Ini kita bahas dari tempat bermainnya dulu nih. Ternyata kalau voli lapangan, ya ini bisa di indoor atau di outdoor. Memiliki alas lapangan yang agak keras nih. Oke. Ya, kita tahu kan kayak biasa lapangan gitu ada alasnya. Terus kalau voli pantai ya jelas mainnya di atas pasir pantai. Betul. Nah, kalau ukuran lapangan voli pantai biasanya lebih kecil ternyata Yu dibanding dengan voli lapangan. Kalau voli pantai ini kira-kira cuma ukuran 16 kali 8 meter lah. Jadi kalau voli pantai ini kalau jatuh juga nggak terlalu sakit ya Soalnya kan pasir kan ya. Gedebuk gitu aja. Oh, ya Kalau udah. di lapangan yang ada alas kerasnya ya udah. benjol ya. Paling biru-biru habis Antara itu. memar sama benjol ya. Iya, paling kita biru-biru kan habis itu. Gitu. Nah, itu tempat bermain. Sekarang kita bahas jumlah pemainnya. Kalau voli lapangan ini biasanya 10 orang, 6 pemain inti, 4 pemain cadangan. Tapi regulasi terbaru dari FIVB 2017 sampai 2020 ini, satu tim biasanya terdiri dari 12 orang pemain, berarti lebih banyak. Iya, lebih banyak. Lebih banyak. Nah, kalau voli pantai berjumlah 2 orang saja tanpa adanya pemain cadangan. Oh, kalau misalkan kemarin aku tuh sempat lihat kayak ada yang main voli pantai di beberapa video gitu, itu ramean gitu, ternyata itu salah ya. Yang bener cuma 2 orang gitu. Oh, mungkin itu hanya have fun aja kali Iya, ya, main-main iya, games iya. biasa gitu. Tapi untuk yang profesionalnya 2 orang aja Betul, kalau untuk betul, voli pantai. Nah, untuk ukuran bola ternyata juga dibedakan. Oke, gimana bedanya Kak? Iya, kalau berat voli lapangan dan pantai sih sama. 260 sampai 280 gram. Tapi mungkin lingkar bolanya nih, kalau lingkar bola voli lapangan itu di kisaran 65 sampai 67 cm. Oke. Maksud Nuke ya. Tapi kalau lingkaran bola voli pantai ini 66 sampai 68 cm dan biasanya lebih lunak dari
bola voli lapangan. Lebih besar tapi lebih lunak. Oh gitu, ngaruh nggak ya? Mungkin karena angin di pantai kan biasanya kencang banget. Kenceng banget. Dan mungkin daya kita untuk lari cepet itu agak susah ya Iya, kalau iya, di iya, pantai, iya, kalau di benar-benar. pasir kan. Betul. Jadi butuh yang lebih ringan kali bolanya. Jadi memudahkan untuk bermain. Terus yang keempat ini ada sistem perhitungan poinnya. Jadi pertandingan voli lapangan terdiri atas 5 set. 4 set pertama 25 rally poin. Sedangkan pertandingan terakhir 15 poin, sama seperti voli lapangan. Pertandingan terakhir voli pantai juga menggunakan sistem 15 poin. Oke, jadi kalau misalkan tadi udah dibahas nih perbedaan antara voli biasa dengan voli pantai, kira-kira Nuke lebih pengen coba yang pantai atau yang biasanya? Pantai dong. Karena lebih keren sekalian mejeng gitu ya? Iya, kayak udah kangen juga suasana pantai nggak sih Iya. selama pandemi ini? Iya nggak sih? Bener. Tapi sebenarnya kalau aku ini ya main voli pantai udah nggak peduli menang kalah sih, yang Iya, penting udah main have fun aja. Yang kita tahu cuma lempar bola, oh ya kita tangkap lempar lagi, nggak tahu poinnya itu berapa. Iya kayak ya udahlah, oh kalah, oh ya udah nggak apa-apa. Iya, ya tapi itu siapa tahu nanti bisa kewujud beneran ya kita main berdua di pantai Iya. sama kru-kru di sini juga. Mungkin kalian mau ikutan main bareng kita? Amin. Ide bagus tuh kayaknya, siapa tahu bisa ya enggak? Bener. Nah kita masih bahas soal pantai lagi, nggak pantai deh, maksudnya ke volley itu kan, saking kepengennya ke pantai. Nah, tapi nanti di segmen berikutnya ini Nuka sama Ayu harus break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial.